APBN memang harus terus dijaga kesehatannya, namun pada saat yang lain APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode seperti waktu global financial crisis, waktu terjadinya pandemi, itu kita gunakan APBN. Kenapa Sri Mulyani itu kok jadi gini ya gitu? Kenapa kemaruk banget, persetan majakin orang kaya, persetan tax ratio? Karena susah dan lama. Dia butuh cepet nih. Mending nyerang masyarakat menengah ke bawah gitu. Karena kita nggak punya pilihan selain nurut. Perlu kalian tahu loh guys, kalau kenaikan PPN jadi 12% ini, itu berarti Indonesia jadi negara kedua terbesar dengan PPN yang sangat tinggi dibanding negara ASEAN lainnya. Banyak sekali pihak yang akan dirugikan jika PPN naik jadi 12%. Mau itu kamu ibu rumah tangga, pekerja, pemilik bisnis, siapapun itu warga Indonesia banyak yang dirugikan. Tapi herannya, tunjangan para pejabat dinaikkan. Tunjangan pensiun mantan para pejabat dinaikkan. Ini nggak adil loh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Viral di media sosial berbagai kecaman dari warganet soal kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN yang diungkapkan oleh Sri Mulyani. Ya, hal tersebut memang mengejutkan ya. Pajak yang semulanya 11% kini naik 1%, walaupun hanya naik 1%, tetapi hal tersebut sangat berdampak bagi rakyat menengah ke bawah. Hal inilah yang menjadi protes dari berbagai kalangan masyarakat dan netizen. Ya, untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video selengkapnya. Sehingga kita tetap bisa, bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Namun pada saat yang lain, APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode seperti waktu global financial crisis, waktu terjadinya pandemi, itu kita gunakan APBN. Pajak naik jadi 12%. Oke, jadi kalau lo beli barang 10 juta, lo tadinya harusnya bayar pajak 1,1 juta. Jadinya lo bayar 1.200.000. 1.100.000 ke 1.200.000 naik 100.000. 100.000 itu 9,09% lebih tinggi dari pajak yang lo bayar sebelumnya, 1,1 juta. Itulah kenapa kesannya kecil nih, 11 ke 12, 1%. Tapi aslinya kenaikannya itu adalah 9%. Gede. Itu yang pertama. Yang kedua, buat lo yang mikir, kenapa Sri Mulyani itu kok jadi gini ya gitu? Kenapa kemaruk banget gitu? Nah, gue tanya balik sama lo. Lo ada nggak temen, kenalan, keluarga yang kelilit utang? Nah, itu dia. Orang yang kelilit utang akan kalap, akan gelap mata, semuanya disenggol, bingung. Pokoknya gimana caranya biar dapat duit cepet buat nutup lubangnya. Kalau udah begitu, persetan majakin orang kaya, persetan tax ratio. Karena susah dan lama. Dia butuh cepet nih. Mending nyerang masyarakat menengah ke bawah gitu. Karena kita nggak punya pilihan selain nurut. Nah, easy fast money. Ya gitulah orang kelilit utang. Nggak Mulyono, nggak Mulyani. Bukan soal anak Abah atau ternak Mulyono atau Prabowo, Anies, Ganjar, siapapun pilihan kalian pas Pilpres kemarin. Menurut gue, kita semua harus kompak dan sehati untuk berisik soal kenaikan PPN jadi 12%. Karena rencana kenaikan tarif PPN jadi 12% ini memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Perlu kalian tahu loh guys, kalau kenaikan PPN jadi 12% ini, itu berarti Indonesia jadi negara kedua terbesar dengan PPN yang sangat tinggi dibanding negara ASEAN lainnya. Bahkan Malaysia aja pajak pelayanannya cuma 6% loh, dibanding Singapura juga yang cuma 9%. Kenapa ya pemerintah tiba-tiba mau naikin tarif PPN jadi 12%? Menurut Kementerian Keuangan Sri Mulyani, kenaikan pajak jadi 12% ini karena supaya bisa menutup kekurangan APBN. Mulyani juga menyebut kenaikan PPN sebanyak 12% ini dengan membandingkan PPN negara Eropa seperti Swedia yang sampai 25% dan Hungaria yang sampai 27%. Tapi kalau membandingin soal PPN, harusnya juga kita bisa bandingin dong soal transportasi publik, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, dan juga
penyetaraan pendidikan di negara Eropa dan Indonesia ini kan masih jauh ya. Menurut Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, banyak sekali pihak yang akan dirugikan jika PPN naik jadi 12%. Mau itu kamu ibu rumah tangga, pekerja, pemilik bisnis, siapapun itu warga Indonesia banyak yang dirugikan. Mereka menyebut PPN naik jadi 12% ini dapat meningkatkan tekanan inflasi, dapat juga memperburuk tingkat kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial karena PPN 12% ini justru mendorong lebih banyak orang ke bawah garis kemiskinan. Nah, perlu diingat juga dulu PPN kita cuma 10%. Lalu di tahun 2021 PPN naik jadi 11%. Dan di tahun 2025 nanti rencananya bakal naik jadi 12%. Menurut kalian gimana? Apakah masyarakat Indonesia bakal menyanggupi dengan PPN 12% ini? Atau menurut kalian PPN 12% ini justru bagus untuk menutup kekurangan APBN sesuai yang disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani? Tetap semangat ya cari duitnya. Ini ada hadiah dari Erlangga. PPN akan naik dari 11% ke 12%. Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Bikin ngakak, gengs. Emang boleh sejujur itu ya? Apa kata Erlangga tadi, gengs? Karena pilihan keberlanjutan, maka program penaikan PPN menjadi 12% pada 2025 dilanjutkan. Nih gue kan jarang protes perkara pemerintah nih akhir-akhir ini. Terus gue ngeliat berita ini, PPN bakal naik jadi 12% di tahun 2025. Terus lu pada kaum menang mending, kaum-kaum yang pendapatannya tetap segitu-segitu aja ngeliat berita ini biasa aja gitu. Naik 1% doang gak apa-apa. 1% tuh banyak anjir. Itu bisa jadi laba kalau orang bisnis. Aduh, Singapura aja 9% lo tahu. Australia 10%. Negara-negara maju tuh. Ini negara berkembang, banyak utang, korupsi di mana-mana. PPN-nya naik 12%. Paling tinggi di ASEAN. Mantap. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa harus naik 12%? Nah, pemerintah bilangnya ini itu untuk menstabilkan ekonomi negara. Ya, menstabilkan agar negara kita tidak bangkrut. Karena lu pada kerjanya korupsi, kerjanya nggak efisien. Gue nggak tahu lo pada kerjanya ngapain. Belum lagi ditambah tuh jumlah menteri itu kan, ketahuan kan. Negara nggak ada pendapatan, jumlah menterinya ditambah. Mau nggak mau nih buat ngegaji menteri-menteri yang ditambah itu, ya udah naikin aja pajak rakyat 1% aja gitu. 1% tuh gede loh pak kalau dijumlahin. Nih sekarang gini aja deh. Sekarang gue tanya kalau lu pada ya, lu pada oke nggak negara bakal naikin GST atau PPN jadi 12% di tahun 2025? Kalau lu pada oke ya udah silakan lo atur tuh negara ya 12% tuh. Tahun depannya lagi naik lagi 1% naik lagi gitu. Saking nggak ada pendapatannya negara ini gitu. Pajakin aja rakyatnya gitu kan, mereka seneng happy joget kena lo mantep. Ada 10 pungutan yang berisiko naik di tahun 2025 dan apakah masyarakat yang miskin akan semakin miskin, yang menengah akan turun menjadi miskin? So let's talk about this. Apa saja itu? Mulai dari PPN, tabungan perumahan rakyat, UKT mahasiswa, BPJS kesehatan, cukai, pembatasan subsidi BPM tahun 2025, third party liability untuk asuransi wajib kendaraan bermotor, pajak penghasilan UMKM, subsidi kereta, rel listrik berdasarkan NIK, nomor induk kependudukan, sampai dengan dana pensiun wajib. Dan hari ini, PPN akan naik 12% di awal tahun depan. Saat ini, pendapatan masyarakat di sektor formal dan juga industri pengolahan itu sangat-sangat dalam keadaan sedang terpukul banget. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus PHK atau pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya, yang mana ini tentu akan sangat berdampak dan menyasar pada masyarakat kalangan menengah. Kondisi ini tentu akan sangat berpengaruh banget terhadap konsumsi rumah tangga warga Indonesia, penduduk Indonesia, yakni daya beli cenderung akan jadi lebih negatif. Artinya ya mau dia miskin, mau dia kaya, dalam kebijakan PPN naik 12% ini kemungkinan besar akan terkena tarif yang sama. Dampak psikologi salah satunya yang bisa kita lihat adalah bahwa nanti di bulan Desember para pengusaha retail itu sudah bersiap-siap untuk kemudian menaikkan harga jual mereka. Akan langsung terasa kepada kita sebagai masyarakat. Beberapa efek yang kemudian bisa ditimbulkan dari kenaikan PPN 12% ini akan gue bahas di sini.
Pertama, yang paling utama banget adalah himbauan negara. Lo pada ingat kan kalau misalkan adanya himbauan negara untuk kita tahun depan tuh harus lebih hemat-hemat gitu. Dan ini berhubungan dengan naiknya PPN 12%. Kenapa? Karena masyarakat akan mengencangkan ikat pinggang seketat-ketatnya alias harus bisa lebih berhemat. Masyarakat akan dengan sangat terpaksa untuk beralih ke produk yang harganya tentu saja lebih rendah, dan fenomena makan tabungan tentu saja akan semakin meningkat dibanding tahun 2024 ini di tahun 2025 nanti. Sehingga dalam kondisi seperti ini, permintaan domestik akan semakin melambat dan masyarakat kelas menengah akan semakin turun dari sisi tingkat spending. Selain tingkat spendingnya turun, tentu saja otomatis juga yang punya tabungan akan semakin menggunakan tabungannya. Dan lo pada semua udah bisa ngebayangin dampak PPN naik 12% ini di tahun depan seperti apa. Padahal kan kita sama-sama tahu ya, kalau misalkan daya beli masyarakat adalah pendorong utama dalam hal pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan kontribusi konsumsi rumah tangga itu mencapai 57% dari total PDB. Dan kita tentunya akan sangat khawatir jika terjadi penurunan daya beli. Karena apa? Karena ini tentu saja akan menghambat target pemerintah untuk kemudian mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Kita sebagai negara hukum pasti perubahan kebijakannya adalah melalui perubahan hukum. Dan kalau misalkan kita menanti dengan revisi undang-undang, itu akan sangat memakan waktu lama. Dan tentu saja di sini kita akan sangat berharap terhadap kepala negara dan juga kepala pemerintahan, siapa lagi kalau bukan presiden. Yang mana presiden punya wewenang untuk kemudian membuat atau mengeluarkan, menerbitkan perpu dalam waktu yang cukup sangat kilat dengan kegentingan yang sangat memaksa terhadap bagaimana nantinya kondisi masyarakat di tahun depan. Jadi setidaknya semua dampak buruk tadi tidak akan terjadi tahun depan karena adanya keseimbangan antara naiknya PPN dan juga kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia nantinya. Pajak resmi naik mulai Januari 2025 di tengah perekonomian masyarakat Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Angka pengangguran tinggi, PHK di mana-mana, barang-barang pada naik semua, mencari kerja juga susah. Ini benar-benar di luar nalar, guys. Tapi herannya, tunjangan para pejabat dinaikkan. Tunjangan pensiun mantan para pejabat dinaikkan. Ini nggak adil loh, guys. Pajak yang semula 11% menjadi 12%, naik sebesar 1%. Memang terlihat kecil, tapi kalian jangan terkecoh, guys. Kita jangan terkecoh, ini hanya teori. Secara praktek beda lagi. Kenaikan bisa mencapai 10%. Coba kita lihat. Sebagai contoh, harga barang 100.000 itu nggak mungkin naik menjadi 101.000. Ya. Minimal itu 110.000. Nah, selisih 10.000 itu berapa persen dari 100.000? Itu 10%, guys. Harga barang 1 juta nggak mungkin menjadi 1.010.000. Pasti 1.100.000 itu minimal. Nah, selisihnya 100.000 itu berapa persen dari 1 juta? Itu 10%, guys. Dengan adanya kenaikan pajak, semua barang-barang akan naik, guys. Jadi ini akan menambah beban rakyat. Belum lagi rakyat terbebani dengan potongan pajak, penghasilan, PBB, kendaraan, dan lain-lain. Menurutku memang pemerintah ini semakin ugal-ugalan. Rakyat bukan menjadi prioritas, tapi menjadi objek kepentingan mereka. Dan kalian jangan cuma diem aja. Ayo kita kritik, ayo kita bersuara. Ketika negara tidak berpihak kepada rakyat, ketika kebijakan-kebijakannya semakin membebani rakyat. PPN, pajak penambahan nilai 12% itu akan mulai berlaku awal tahun depan. Reaksinya luar biasa, di jutaan buruh itu akan mogok kerja, pengusaha juga khawatir bakal terjadi PHK. Dan ini juga bahwa LPM UI, lembaga yang memiliki masalah-masalah ekonomi dan rakyat ini memprediksi bahwa rakyat miskin itu akan tambah miskin lagi. Ya, ada gium bahwa pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Artinya memang supaya kehidupan bisa berlanjut, maka pemerintah mengambil pajak dan rakyat yang secara sukarela membayar pajak mengerti fungsi dari pajak itu, akibatnya, manfaatnya itu. Tentu yang paling penting adalah beban
yang even beban yang setara yang bisa dinikmati atau bisa dibebankan supaya tidak ada sebut aja diskriminasi secara sosial. Nah, kalau PPN itu artinya semua kena prinsip yang sama, naik 12%. Ini mau dia orang kaya, orang miskin, itu bayar hal yang sama. Itu sebetulnya menunjukkan ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu justru yang diprotes pasti oleh mereka yang terbebani, karena konsumsi itu adalah kegiatan sehari-hari buat masyarakat kecil tuh. Orang besar mungkin atau mereka yang kaya raya ya nggak lagi mungkin makan hal-hal yang ada di warung sehingga tidak peduli dengan kenaikan itu. Kalau dia makan steak tiap hari ya itu 12% itu tidak akan membebankan daya beli mereka. Tapi buat rakyat yang makan sambal teri, tempe, tahu atau belanja di warung-warung itu merasa keberatan, apalagi buruh yang memang sedang ditekan oleh berbagai macam beban hidup dan angka PHK terus berlanjut, deindustrialisasi jalan terus. Jadi sebetulnya kondisi ekonomi kita secara rasional tidak mendukung kenaikan pajak 12% itu. Walaupun argumen dari pemerintah ya ini karena udah ada undang-undang, ya tentu saja karena ada undang-undang maka dia dinaikkan. Tapi undang-undang itu kan harusnya fleksibel. Undang-undang pajak itu di mana-mana dia fleksibel. Kalau dia lihat ada potensi dia naikin, kalau dia tidak ada potensi ya jangan naikin dong. Itu dasarnya itu. Dan pajak itu sifatnya memaksa memang, tetapi dia ada klausul bahwa kalau saya tidak bisa bayar ya jangan paksa dong, kan itu dasarnya kan. Jadi penghargaan terhadap dignity orang itu juga harus dimengerti oleh pemerintah, jangan dipukul rata tuh. Jadi saya kira class action yang sedang berlangsung itu petisi untuk sama-sama menolak pajak BPN itu ada dasar sosial dan ada dasar ideologinya. Selain membebani, ini kan penolakan terhadap kenaikan PPN 12% ini kan juga karena ini muncul banyak pertanyaan dari rakyat ini, mau dikemanakan pajak mereka itu. Kan biasanya pajak itu harusnya kembali ke pembayar pajak dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah gitu. Tapi banyak yang mencurigai ini kan cara pemerintah memeras rakyat untuk membayar utang, dan utang ini kan gila-gilaan di era pemerintahnya Jokowi. Tentu pertanyaan yang paling standar dalam demokrasi adalah kalau saya bayar pajak, saya dapat apa dari pemerintah? Itu kan itu intinya. Apakah representasi saya di dalam mengakses kebijakan publik itu akan saya peroleh setelah saya bayar pajak? Karena ada prinsip no taxation without representation. Nah sekarang kita lagi menunggu apa benar mereka yang diangkat sebagai pejabat publik, bupati atau dalam pilkada nanti atau anggota DPR yang sudah terpilih nanti itu bisa mewakili keresahan publik hari ini, kan itu pertanyaannya. Jadi siapa yang bisa mengucapkan protes pada pemerintah? Ya pasti wakil rakyatnya kan. Tapi kalau wakil rakyat itu sebagian besar dikuasai oleh faksi pemerintah di DPR, di Dewan Perwakilan, ya tentu ini nggak akan didengar. Karena itu aktivitas semacam petisi atau gerakan untuk menentang PPN 12% itu real gerakan demokrasi akar bawah kan. Begitu cara kita melihatnya tuh. Nah, kita mungkin merasa agak lega ketika mendengar Pak Prabowo berpidato bahwa demi rakyat saya akan bekerja habis-habisan. Demi rakyat maka anggaran negara itu harus juga di piring-piring rakyat. Nah semua itu didengar sebagai retorika. Akhirnya kalau yang dilakukan kebijakan yang menekan rakyat itu kenaikan harga dan itu menunjukkan bahwa simbol yang diberikan oleh Pak Prabowo itu tidak dibaca sebagai simbol yang serius. Kan PPN itu selalu jadi kalkulasi yang mesti dicari pembebanannya pada siapa, pada konsumen melalui harga, pada apa lagi. Jadi sebetulnya teknik untuk menaikkan
PPN itu hal yang biasa secara teknis. Tetapi kalau dukungan dari dua pihak, produsen dan konsumen justru menolak, itu penanda bahwa itu nggak masuk akal, tidak rasional kebijakan itu. Jadi dasar dari rasionalitas dari hukum pajak itu bukan pada hukumnya, tetapi pada kemampuan untuk membayar pajak, kemampuan untuk yang kemampuan itu dasarnya adalah kehidupan sosial kita sedang produktif atau tidak, kan? Hanya itu intinya. Jadi kalau terlihat bahwa negara memaksakan, itu artinya negara lagi frustrasi karena tidak ada pemasukan lain, sehingga akhirnya cara yang paling mudah naikin pajaknya, kan? Kelihatannya itu yang akan jadi dilema di dalam politik.